Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita Kingdom season yang kedua. Sebelum masuk ke alur ceritanya, bagi kalian yang belum menonton season yang pertamanya, saya sangat menyarankan sekali agar kalian menonton season pertamanya lebih dulu. Sebab Kingdom season yang kedua ini merupakan lanjutan cerita dari season yang pertama. Baiklah, langsung saja kita masuk ke alur cerita Kingdom season yang kedua. Episode pertama dibuka dengan memperlihatkan kejadian 3 tahun yang lalu, yang mana Dewan Cho sebagai pemimpin perang sedang merencanakan sesuatu untuk membangkitkan orang yang sudah mati yang akan dijadikan sebagai pasukan perang melawan Jepang. Kemudian kita beralih ke putra kerajaan atau Lechang yang sedang bersiap-siap untuk menyambut para zombie. Kalau masih ingat season pertamanya, di akhir episode season pertama diperlihatkan para zombie yang mulai bangkit di pagi hari. Kemudian Lechang dan beberapa pasukan Sangju pun bersiap untuk menyerang para zombie. Sialnya, mereka yang sebelumnya sudah merapikan alat perang mereka kini harus mempersiapkannya kembali. Namun, zombie yang semakin mendekat membuat mereka harus bertarung dengan alat seadanya. Kemudian, pertarungan pun dimulai. Beberapa zombie mulai masuk ke perangkap yang telah dibuat. Akan tetapi, jumlah zombie yang terlalu banyak membuat jebakan tersebut pun menjadi sia-sia. Di lain sisi, jalan masuk kedua menuju Sangju kini berhasil dikepung oleh para zombie. Kembali ke Lechang, di sini zombie yang semakin banyak membuat mereka kewalahan. Mereka semua pun terpaksa mengeluarkan meriam api untuk menyerang para zombie. Namun, karena jumlah zombie yang begitu banyak, mereka pun tak bisa menahannya terlalu lama. Beberapa benteng pertahanan pun kini berhasil ditembus oleh para zombie. Lechang yang melihatnya pun tak bisa berbuat apa-apa selain mundur dan menuju ke benteng utama di kediaman Sangju. Yongxin dengan beberapa pasukan Sangju pun kini harus segera menuju ke benteng utama di Sangju melewati jalan perairan. Di lain sisi, beberapa pasukan Sangju yang berjaga di jalan masuk kedua kini sudah lebih dulu tiba di benteng utama. Ternyata, para zombie sudah masuk lebih dulu melewati jalan masuk kedua menuju Sangju. Lechang yang baru tiba pun kini harus melewati jalan alternatif menuju ke dalam benteng Sangju. Sebab para zombie sudah mengepung lebih dulu di luar benteng Sangju. Kemudian, saat sudah tiba di depan pintu masuk, sialnya pintu tersebut pun terkunci dengan rapat. Hal ini pun membuat mereka harus menahan beberapa zombie hingga pintu masuk berhasil dibuka. Mo Yung yang kesal pun kemudian memaksakan membuka pintu masuk tersebut menggunakan pedangnya. Dan setelah beberapa saat, pintu masuk tersebut pun berhasil dibuka. Namun, karena pintunya yang sudah tua, membuat pintu tersebut pun tak dapat ditutup kembali. Sehingga
anak buah dari Guru Ahyun pun kini harus mengorbankan dirinya agar para zombie tidak bisa masuk ke dalam benteng Sangju. Kemudian Yongsin yang melihatnya pun berencana menusuk leher orang tersebut dengan pisaunya. Hal ini tak lain agar orang tersebut tak berubah menjadi zombie. Kembali ke Lee Chang, di sini dia pun tak tahu harus berbuat apa. Apalagi seluruh penduduk di Sangju kini bergantung kepadanya. Beralih ke Sobi dan Hakim Jiulhon, ternyata Hakim Jiulhon ini bernama Beompal. Sobi dan Beompal pun merasa aneh dengan para zombie yang kembali muncul di siang hari. Sobi kemudian menyimpulkan jika kejadian ini tak lain karena musim dingin telah tiba. Para zombie akan kembali bangkit dengan menyesuaikan suhu udara. Namun, Sobi juga merasa aneh dengan para zombie yang tak berani masuk ke dalam air. Kemudian, Beompal pun mengajak Sobi untuk pergi ke wilayah Mungyong atau tempat kediaman dari Dewan Cho. Setelah itu, mereka berdua pun bergegas untuk menuju ke tempat tersebut. Kemudian, kita beralih ke Dewan kedua di istana kerajaan. Di sini, dia bertemu dengan bawahannya yang merupakan komandan pasukan kerajaan. Dia bernama Min Chirok. Pada saat itu, Komandan Min melaporkan kepada Dewan kedua jika telah terjadi pembunuhan terhadap para wanita hamil beserta bayi yang dilahirkannya. Anehnya, para bayi yang dilahirkan tersebut semuanya berkelamin perempuan. Komandan Min juga menjelaskan jika mereka semua ditemukan di wilayah kediaman Ratu Kerajaan atau Ratu Cho. Beralih ke Ratu Cho, di sini dia yang sedang berada di suatu tempat mendapatkan informasi dari bawahannya jika Dewan Negara kedua mengetahui mengenai pembunuhan wanita hamil beserta bayinya. Kalau masih ingat season yang pertama, wanita yang tewas ini tak lain adalah wanita yang dikumpulkan oleh Ratu Cho sebelumnya. Kemudian diperlihatkan Beompal dan Sobi yang telah tiba di wilayah Mungyong. Ternyata Beompal merupakan keturunan dari klan Haewon Cho dan Dewan Cho merupakan paman dari Beompal. Dewan Cho pun memberikan tempat tinggal kepada Beompal. Namun, Dewan Cho tak mengizinkan Sobi ikut bersama mereka. Beompal pun mengatakan jika Sobi merupakan murid bawahan dari Tabib Lee. Seketika, Dewan Cho pun memutuskan untuk mengizinkan Sobi tinggal di tempatnya. Beralih ke Sangju, terlihat Lee Chang yang mengawasi benteng di Sangju dari para zombie yang berada di luar benteng. Kemudian, diperlihatkan Guru Ahyun yang diberitahu bawahannya mengenai ketersediaan makanan yang mulai menipis. Mereka tak bisa memberikan makan semua orang. Guru Ahyun pun menyuruh bawahannya agar memberikan makanan tersebut ke semua orang, entah bagaimanapun caranya, sebab Guru Ahyun tak ingin ada satu orang yang merasa kelaparan. Saat hendak pergi, Guru Ahyun berbicara dengan salah satu pasukannya mengenai insiden 3 tahun yang lalu bersama Dewan Cho. Ternyata Guru Ahyun sudah tahu lebih dulu mengenai wabah zombie tersebut. Namun, wabah zombie di 3 tahun yang lalu tidak menular seperti ini walaupun mereka telah tergigit. Di lain sisi, Mo Yung tak sengaja mendengar percakapan dari Guru Ahyun. Beralih ke Lee Chang, di sini dia yang sedang memantau pergerakan zombie, kemudian didatangi oleh Mo Yung yang akan memberikan informasi kepadanya. Mo Yung mengajak Lee Chang untuk pergi, sebab dirinya mendengar Guru Ahyun yang memiliki rahasia mengenai wabah zombie yang telah menyebar saat ini. Lee Chang kemudian mengatakan jika dirinya sudah mengetahui jika Mo Yung merupakan mata-mata dari Dewan Cho. Lee Chang juga mengatakan jika dia mengetahui ini dari Guru Ahyun sebelumnya, sebab kemanapun Lee Chang berada, pasukan dari Dewan Cho pasti mengetahui keberadaannya. Seketika, Mo Yung pun terdiam dan tak bisa berkata apa-apa. Kemudian, Mo Yung meyakinkan Lee Chang jika dia tak berkhianat kepadanya. Sebab bagaimana mungkin dia berkhianat sedangkan dirinya rela meninggalkan istrinya yang sedang hamil untuk mengikuti putra kerajaan. Di lain sisi, tiba-tiba terjadi sebuah kebakaran di gudang penyimpanan makanan. Guru Ahyun yang melihatnya pun tak menyangka
jika gudang makanan kini habis terbakar. Kini mereka pun tak memiliki ketersediaan makanan. Kemudian dari lain sisi, seorang penduduk mengakui jika semua ini adalah kesalahannya. Saat itu dia ingin mencuri sekarung makanan, namun dirinya tak sengaja menjatuhkan obor yang dia bawa. Beralih ke wilayah Mungyong, terlihat Byeongbal bersama Sobi yang sedang menyelidiki mengenai tanaman pembangkit manusia yang telah mati. Dari sebuah arah, datanglah Daewoncho yang melihat kelakuan dari Sobi. Sobi kemudian menjelaskan jika dirinya melihat tanaman ini dari buku jurnal milik dari tabib Lee. Kemudian Daewoncho pun mengatakan jika tumbuhan inilah yang membangkitkan Raja Joseon yang telah tewas. Seketika Sobi dan Byeongbal pun terkejut. Kemudian Daewoncho pun mengajak Sobi untuk ikut ke Hanyang atau ke istana kerajaan. Beralih ke Lechang, di sini dia pun memiliki rencana untuk menyerang wilayah Mungyong atau kediaman dari Daewoncho. Lechang berniat membunuh Daewoncho untuk mengakhiri ini semua. Kemudian beberapa pasukan Sangju pun memancing para zombie dengan darah sayatan di tangan mereka. Hal ini tak lain agar Lechang dan beberapa pasukannya bisa melarikan diri tanpa sepengetahuan dari ratusan zombie. Beralih ke Lechang, kini Lechang dan beberapa anggotanya pun sudah bersiap untuk pergi menuju ke tempat kediaman dari Daewoncho. Ternyata mereka semua sudah merencanakan hal ini dengan melewati gerbang di area pegunungan. Sebab di tempat tersebut memiliki wilayah yang luas, sehingga prajurit yang berjaga juga sulit mendeteksi pergerakan mereka. Dan kemudian episode pertama pun berakhir. Lanjut ke episode kedua. Di awal episode ini diperlihatkan tabib Sobi yang merasa aneh dengan beberapa pasukan Daewoncho yang membawa Raja Joseon menuju ke sebuah tempat. Beralih ke Lechang, kini Lechang bersama beberapa pasukannya pun telah tiba di gerbang yang akan mereka tuju. Dan kemudian mereka pun mengajar beberapa pasukan yang sedang berjaga. Setelah itu, Lechang dan pasukannya pun menyerang beberapa pasukan yang berjaga di tempat tersebut. Namun, anehnya beberapa pasukan di tempat tersebut tak berjaga di area yang seharusnya mereka jaga. Di lain sisi, Lechang berencana memasuki rumah kediaman dari Daewoncho. Namun, di tempat tersebut pun tak ada siapapun. Kembali ke Sobi, di sini dia tak melihat keberadaan dari Raja Joseon yang sebelumnya dibawa oleh beberapa pasukan dari Daewoncho. Kembali ke Lechang, di sini dia pun terkejut setelah melihat ayahnya atau Raja Joseon yang berada di tempat tersebut. Ternyata Daewoncho sudah mengetahui semua rencana dari Lechang. Guru Ah Yun pun kemudian bertemu dengan Daewoncho yang mengatakan mengenai insiden 3 tahun yang lalu. Guru Ah Yun pun merasa menyesal karena telah bekerja sama dengan Daewoncho 3 tahun yang lalu. Beralih ke Lechang, di sini dia pun harus menghadapi ayahnya sendiri. Kemudian Lechang pun teringat masa kecilnya saat ibunya baru saja meninggal. Ayah dari Lechang berpesan kepada Lechang agar dirinya menjadi seseorang yang memiliki sifat seorang raja. Beralih ke Guru Ah Yun, di sini dia pun memaksa masuk untuk membebaskan Lechang di tempat dari Daewoncho. Namun, tiba-tiba Guru Ah Yun pun ditembak oleh pasukan dari Daewoncho. Guru Ah Yun pun dengan sekuat tenaga mencoba untuk kembali bangkit agar Lechang bisa selamat dari serangan Raja Joseon yang berubah menjadi zombie. Kemudian, saat Guru Ah Yun membuka pintu masuk, tepat pada saat itu, kepala Raja Joseon kini berhasil dipotong oleh Lechang. Guru Ah Yun yang sekarat pun kemudian berpesan kepada Lechang jika Raja Joseon sebenarnya telah tewas dan seharusnya Lechanglah pemimpin di negeri ini. Di lain sisi, Daewoncho memanfaatkan momen tersebut untuk mengambil kepala Raja Joseon dan menyebarkan rumor jika Raja Joseon telah tewas dibunuh oleh putranya sendiri. Beralih ke Dewan Kedua Kerajaan, di sini dia memerintahkan Komandan Min
untuk menyelidiki mengenai kematian dari para wanita hamil, sebab pelaku dari semua ini menginginkan bayi laki-laki yang entah tujuannya untuk apa. Kemudian, Komandan Min pun mendatangi ke tempat dari kediaman Ratu Cho berada. Di tempat tersebut, dia melihat salah satu rumah yang terlihat mencurigakan. Kemudian, saat Komandan Min mengeceknya, dia pun melihat bercak darah yang masih segar. Di lain sisi, beberapa pelayan dari Ratu Cho mencoba kabur dengan membawa mayat dari para wanita hamil. Hal ini pun membuat Dewan Kedua Kerajaan merasa aneh dengan apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian, Dewan Kedua Kerajaan pun menyuruh Komandan Min untuk menyelidiki lebih lanjut mengenai kasus tersebut. Di lain sisi, Dewan Cho menuliskan sebuah pesan mengenai Raja Joseon yang dibunuh oleh putranya sendiri. Kini, seluruh wilayah di negara Joseon pun merasa bersedih dengan kematian Raja Joseon. Padahal, semua ini adalah rencana dari Dewan Cho. Beralih ke Dewan Kerajaan, di sini mereka pun mencari solusi untuk raja baru kerajaan. Jika menurut keturunan, Lee Chang-la yang seharusnya mendapatkan tahta kerajaan. Namun, karena Lee Chang dituduh sebagai pembunuh Raja Joseon, para dewan pun memutuskan untuk mencari kerabat Raja Joseon yang lainnya. Dari sebuah arah, datanglah tabib kerajaan yang mengabarkan jika Ratu Cho akan menjalani persalinan. Kalau kalian masih ingat season yang pertama, Ratu Cho sebenarnya sedang tidak hamil. Beralih ke Ratu Cho, di sini dia yang sedang berada di tempat persalinan menyuruh pelayannya untuk menunggu wanita lain yang akan melahirkan. Kemudian diperlihatkan Dewan Kedua Kerajaan yang memerintahkan Komandan Lin untuk menyelidiki kasus tentang pembunuhan wanita hamil sebelum Ratu Cho melahirkan bayi laki-laki. Beralih ke tabib Sobi, di sini dia pun diperintahkan untuk merawat keadaan dari Lee Chang. Namun, Lee Chang kemudian menuliskan sebuah pesan kepada Sobi. Kemudian, Sobi pun berjalan perlahan ke tempat mayat dari Guru Ah Yun berada. Di lain sisi, Yongsin dan pasukan dari Guru Ah Yun yang berada di sebuah penjara mencoba melawan pasukan dari Dewan Cho untuk membalas kematian dari Guru Ah Yun. Kemudian, Yongsin pun menembak pengawal dari Dewan Cho yang membuat darahnya pun mengenai tubuh dari Dewan Cho. Di lain sisi, beberapa prajurit yang berjaga tiba-tiba diserang oleh Guru Ah Yun yang kini menjadi zombie. Guru Ah Yun yang mencium bau darah di tubuh Dewan Cho pun bergegas untuk menggigitnya. Para pasukan Dewan Cho pun berusaha menembaki Guru Ah Yun yang menjadi zombie. Namun, usahanya pun sia-sia. Kemudian diperlihatkan masa sebelumnya yang mana Guru Ah Yun berpesan kepada Lee Chang apabila dirinya telah mati, maka Lee Chang disuruh untuk membangkitkannya. Beralih ke Guru Ah Yun, kini Guru Ah Yun pun berhasil menggigit wajah dari Dewan Cho, dan episode kedua pun berakhir. Lanjut ke episode ketiga, di awal episode ini diperlihatkan kejadian perang 3 tahun yang lalu, yang mana Guru Ah Yun didatangi oleh Dewan Cho untuk membangkitkan orang yang sudah mati. Dewan Cho juga menjelaskan jika orang yang telah dibangkitkan, mereka tak akan mudah mati walaupun ditusuk ratusan kali. Dewan Cho juga berencana menjadikan warga desa Sumang untuk menjadi zombie. Hal ini bertujuan untuk melawan tentara Jepang yang menyerang. Dan kemudian Dewan Cho pun memerintahkan pasukannya untuk membunuh seluruh warga di desa Sumang. Ternyata desa Sumang ini adalah tempat tinggal dari Yongsin. Kemudian perang antara pasukan Jepang pun dimulai. Dewan Cho pun berhasil memenangkan perang dengan menggunakan warga desa Sumang sebagai pasukan perang. Kembali ke masa sekarang, terlihat Dewan Cho yang telah tergigit oleh Guru Ah Yun. Kemudian, komandan pasukan dari Dewan Cho pun merasa heran dengan Guru Ah Yun yang kembali hidup. Lee Chang menjelaskan jika hal ini sama halnya Raja Joseon yang dibangkitkan oleh Dewan Cho untuk kembali hidup. Hal tersebut tak lain karena Dewan Cho haus akan kekuasaan. Kemudian
Lechang pun meyakinkan para prajurit jika klan Haewoncho yang menjadi penyebab wabah zombie di negara ini. Kini, pasukan dari Dewan Cho pun memilih untuk memihak kepada putra kerajaan, sebab kini mereka pun tahu mengenai kebusukan dari Dewan Cho. Beralih ke Benteng Sangju, beberapa pasukan dari Mungyong atau kediaman dari Dewan Cho mencoba memberikan suplai makanan ke wilayah Sangju. Hal ini adalah perintah dari Lechang, sebab ketersediaan makanan di Sangju sudah tidak ada lagi. Lechang memerintahkan pasukan dari Mungyong untuk menembakkan bom ke arah para zombie. Beralih ke dalam Benteng Sangju, kini pasukan dari Mungyong pun berhasil masuk ke dalam Benteng Sangju. Para warga yang melihat suplai makanan tersebut pun merasa sangat bahagia, sebab kini mereka bisa makan kembali. Kemudian diperlihatkan Byongpal bersama Sobi yang sedang memeriksa keadaan dari Dewan Cho. Byongpal yang merupakan keturunan dari klan Haewoncho memiliki sifat yang berbeda dari anggota keluarganya. Byongpal memiliki sifat lembut dan tidak serakah. Berbeda halnya dengan keturunan klan Haewoncho seperti Dewan Cho dan Ratu Cho. Kemudian, Byongpal pun menunjukkan sebuah obat sang ratu yang merupakan obat keguguran. Kemudian, salah satu pasukan Mungyong mengatakan jika Dewan Cho dibawa pergi oleh Moyung dengan menyerang beberapa penjaga. Di lain sisi, terlihat Moyung yang membawa Dewan Cho yang tengah sakit. Dewan Cho tak berubah menjadi zombie, sebab Guru Ah Yun merupakan zombie yang dibangkitkan. Kalau masih ingat di season yang pertama, Raja Joseon menggigit salah satu tabib yang membuatnya tewas seketika. Namun, semua orang menjadi zombie ketika daging zombie tersebut dikonsumsi oleh semua orang. Kembali ke Moyung, di sini Moyung teringat masa sebelumnya yang mana dia bersama istrinya yang sedang hamil berencana menuju ke sebuah tempat. Ternyata, Moyung menitipkan istrinya kepada klan Haewoncho agar istrinya yang sedang hamil bisa terjaga kesehatannya. Namun, klan Haewoncho meminta imbalan agar Moyung memberikan informasi secara detail mengenai keadaan dari Lechang. Dan itulah alasan mengapa Moyung mengkhianati putra kerajaan. Di lain sisi, Lechang bergegas menyusul Moyung sebelum Dewan Cho berhasil tiba di istana kerajaan. Sebab hal ini akan mengancam peperangan antara pengikut dari Lechang dan pasukan dari Ratu Cho. Di lain sisi, para dewan negara sedang memikirkan mengenai bayi yang dilahirkan oleh Ratu Cho. Kemudian diperlihatkan Komandan Lin yang menyiksa para tabib bawahan dari Ratu Cho. Kemudian Komandan Lin pun memaksa masuk ke tempat tinggal dari Ratu Cho. Namun, menurut undang-undang kerajaan, perilaku Komandan Lin adalah kesalahan yang fatal. Namun, Komandan Lin pun tak memperdulikannya. Saat mengecek ke salah satu ruangan, Komandan Lin tak menemukan beberapa wanita hamil yang lainnya. Ternyata, Ratu Cho telah merencanakan semua ini. Kembali ke Tabib Sobi, di sini Tabib Sobi mengajak Moyung untuk beristirahat sejenak, sebab keadaan Dewan Cho yang semakin memburuk. Saat Tabib Sobi hendak membuat obat, Dewan Cho membisikkan sesuatu kepada Byongpal. Kemudian, saat Sobi memanggil Byongpal, dirinya tak menemukan keberadaan dari Byongpal. Kemudian, diperlihatkan Lechang bersama pasukannya yang menyadari jika Moyung mungkin saja telah tiba di istana kerajaan. Beralih ke Tabib Sobi, di sini dia bertanya kepada Moyung mengenai kebenaran jika Lechang menyuruh Moyung untuk membawa Dewan Cho ke istana kerajaan. Ternyata Moyung membohongi Tabib Sobi jika semua ini adalah perintah dari Lechang. Tabib Sobi kemudian menunjukkan obat keguguran milik dari Ratu Cho. Namun, tiba-tiba muncul beberapa pasukan dari istana kerajaan yang menyerang Moyung dan Tabib Sobi. Moyung dengan sekuat tenaga mencoba melawan seluruh pasukan dari istana kerajaan. Di lain sisi, istri dari Moyung pun kini akan melahirkan. Kemudian, Moyung yang sekarat kini bertemu kembali dengan Lechang. Moyung meminta maaf kepada Lechang
Karena seluruh tindakannya ini, Lecang menjadi terancam oleh pasukan kerajaan. Lecang pun tak bisa berbuat apa-apa. Walaupun Moyung mengkhianatinya, Lecang tak bisa membenci Moyung. Sebab hanya Moyunglah seseorang yang Lecang percayai. Kemudian terlihat istri dari Moyung yang kini melahirkan bayi laki-laki. Dan episode ketiga pun berakhir. Lanjut ke episode keempat. Di awal episode ini diperlihatkan masa sebelumnya yang mana Moyung secara diam-diam mencoba mencuri makanan dari Lecang. Moyung yang ketahuan pun meminta maaf kepada Lecang. Dia beralasan jika dia melakukan ini semua demi istrinya yang sedang hamil. Bukannya memarahi Moyung, Lecang malah menyuruh Moyung mengambil sepuasnya asal Moyung izin lebih dulu kepadanya. Namun, Lecang juga memberikan syarat jika Moyung harus setia kepadanya bagaimanapun keadaannya. Kembali ke masa sekarang, di sini Lecang pun merasa bersedih karena kehilangan seseorang yang berharga baginya. Kemudian diperlihatkan Byeongbal bersama Sobi yang berusaha mencari obat untuk menyembuhkan Daewoncho. Sobi kemudian merasa aneh dengan para zombie yang takut ketika menyentuh air. Kemudian, Sobi pun berencana memasukkan Daewoncho ke dalam bak air. Seketika, keluarlah beberapa parasit dari tubuh Daewoncho. Kini, Daewoncho pun kembali sadar. Di lain sisi, kelahiran pangeran atau anak dari Ratu Cho pun kini disebarkan ke seluruh wilayah. Di lain sisi, Lecang yang melewati gerbang belakang melihat beberapa orang yang mengubur mayat dari wanita hamil. Beruntungnya, istri dari Moyung yang telah melahirkan kini berhasil diselamatkan. Beralih ke istana kerajaan, Daewoncho yang kembali sehat kini memerintahkan para dewan untuk menghukum mati keluarga dari pasukan di Mungyong yang telah berkhianat kepadanya. Beralih ke Byeongbal dan Sobi, Sobi yang berada di tempat penangkapan keluarga dari pasukan Mungyong tiba-tiba melihat Yongshin yang tengah menyamar. Saat Sobi mengikuti arah dari Yongshin, dia pun merasa heran dengan apa yang sedang terjadi. Beralih ke Lecang, di sini istri dari Moyung pun mengatakan jika Ratu Cho mengambil bayinya, yang tak lain jika bayi laki-laki tersebut adalah anak dari Moyung. Kemudian, Sobi menemui Lecang dan menjelaskan mengenai parasit yang berada di dalam tubuh dari Daewoncho. Dan parasit tersebut akan mati ketika tersentuh air. Parasit ini berasal dari tumbuhan pembangkit yang menjadi tempat telur dari parasit tersebut. Kemudian, Lecang pun menyuruh Sobi untuk melakukan suatu hal. Kemudian diperlihatkan Sobi yang memohon kepada Daewoncho agar dia menjadi tabib dari Ratu Cho. Sebab tabib Sobi sudah menyelamatkan nyawa dari Daewoncho. Pada keesokan paginya, Daewoncho mendatangi anaknya atau Ratu Cho untuk memeriksa keadaannya. Daewoncho kemudian meminum teh hangat dari Ratu Cho. Kemudian Daewoncho pun menyuruh tabib Sobi untuk memeriksa denyut nadi di tangan dari Ratu Cho. Kemudian saat tabib Sobi memeriksanya, dia pun melaporkan jika denyut nadi di tangan dari Ratu Cho tidak terasa, yang tak lain Ratu Cho sedang tidak mengandung. Kemudian cerita pun flashback ke masa Ratu Cho mengalami keguguran. Pada saat itu, Ratu Cho memiliki rencana untuk merahasiakan hal tersebut dari seluruh anggota kerajaan. Sebab jika anggota kerajaan tahu, maka tahta kerajaan sudah pasti akan jatuh ke tangan dari Lecang. Kemudian, Ratu Cho pun berencana mengambil bayi laki-laki dari seseorang. Kakak Ratu Cho atau Komandan Cho jelas tak menyetujui hal tersebut. Sebab ayah mereka atau Daewoncho pasti tak menyetujuinya. Ternyata, walaupun Daewoncho haus akan kekuasaan, dirinya tak sudi jika klan Daewoncho memiliki keturunan dari anak yang tak jelas asalnya. Daewoncho lebih baik memilih Lecang sebagai pemimpin kerajaan daripada anak orang yang tak jelas asalnya. Kemudian, Daewoncho pun mengancam akan membunuh bayi tersebut pada keesokan harinya. Namun, saat Daewoncho tengah berjalan, dirinya tiba-tiba mengalami muntah darah. Ternyata, Ratu Cho telah meracuni ayahnya melewati minuman teh yang dia berikan. Kemudian,
Pada keesokan harinya, Dewanjo pun dikabarkan meninggal karena penyakit dari wabah yang menyebar di negeri ini. Ternyata, Ratu Jo memalsukan penyebab kematian ayahnya. Beralih ke Lecang, di sini dia menemui seseorang penduduk desa yang sedang memancing di tepi laut. Lecang mengatakan jika orang tersebut merupakan anggota kerajaan jika melihat silsilah kerajaan. Namun, orang tersebut adalah keturunan yang terlupakan. Kemudian, diperlihatkan Lecang yang sedang bersama Yongsin. Di sini, Lecang bertanya mengapa Yongsin masih mengikutinya. Sebab orang yang dibenci oleh Yongsin kini telah tewas. Orang tersebut adalah Guru Ahyun dan Dewanjo yang membunuh warga desa Sumang atau kediaman dari Yongsin. Yongsin pun mengatakan jika dirinya ingin membantu Lecang. Kemudian diperlihatkan Ratu Jo yang menjadikan Byungpal sebagai kepala divisi komandan kerajaan. Hal ini karena Byungpal lah satu-satunya klan dari Haewonjo yang masih hidup. Di sisi lain, terlihat tabib Sobi yang disekap di sebuah penjara. Hal ini agar tabib Sobi tak membocorkan rahasia dari kematian Dewanjo. Di tempat tersebut, tabib Sobi akan tidur berdampingan dengan salah satu zombie. Dan episode keempat pun berakhir. Lanjut ke episode kelima. Di awal episode ini diperlihatkan Lecang yang memberikan kabar jika seluruh anggota keluarga mereka akan dibunuh oleh Ratu Jo. Kemudian Lecang pun mengajak mereka semua untuk menyerang Ratu Jo yang merupakan pengkhianat sebenarnya. Kemudian diperlihatkan beberapa orang yang akan dieksekusi mati. Mereka tak lain adalah anggota keluarga dari pasukan Dimungyong yang telah membela putra kerajaan. Di sisi lain, salah satu pasukan dari Mungyong mengabarkan jika Lecang berada di sebuah tempat. Kemudian, beberapa pasukan kerajaan pun keluar dari istana kerajaan untuk menangkap Lecang. Namun, mereka tak menyadari jika semua ini adalah jebakan dari Lecang. Kembali ke Lecang, di sini Lecang pun berhasil masuk ke istana kerajaan dengan menyamar menjadi rakyat biasa. Di sisi lain, pasukan kerajaan yang kembali ke istana kerajaan kini berhasil dikunci dari luar kerajaan. Beralih ke tempat eksekusi mati, Byungpal yang menjadi pemimpin divisi komando merasa tak sanggup dan tak tega jika harus melakukan ini semua. Dari suatu arah, datanglah Lecang yang mengajak Byungpal untuk ikut bersamanya. Di lain sisi, Dewan kedua kerajaan berhasil menundukkan seluruh pasukan kerajaan. Kemudian diperlihatkan Ratu Jo yang diberikan kabar jika Lecang berhasil menundukkan seluruh pasukan kerajaan. Kemudian Lecang dan beberapa pasukannya pun berencana menemui Ratu Jo untuk mengambil alih kerajaan. Kini semua orang di kerajaan pun sudah mengetahui tentang kebusukan dari Ratu Jo dan Dewanjo. Kemudian Lecang pun mendatangi Ratu Jo di tempat istana raja. Kemudian saat Lecang sudah berada di dalam istana kerajaan, dia pun menyuruh Ratu Jo untuk menyerahkan diri. Semua orang sudah mengetahui kebusukan dari Ratu Jo. Mereka semua menganggap jika Ratu Jo adalah seorang iblis. Namun Ratu Jo malah tersenyum dan tertawa. Lecang kemudian memberikan peringatan kepada Ratu Jo agar segera turun atau kepalanya akan dipenggal. Di lain sisi, bawahan dari Ratu Jo memiliki sebuah rencana untuk membebaskan zombie di ruang bawah tanah. Hal ini tak lain karena rencana dari Ratu Jo. Sobi yang juga berada di tempat tersebut pun mendengar suara aneh yang tak lain adalah suara zombie. Kemudian saat Sobi tengah mengeceknya, dia pun tak melihat zombie tersebut yang berada di sampingnya. Kemudian Sobi pun bergegas untuk keluar dari tempat tersebut. Di dalam istana kerajaan, beberapa zombie mulai menyerang ke seluruh orang di dalam kerajaan. Lecang dan beberapa pasukannya pun merasa bingung dengan suara jeritan di luar istana kerajaan. Ratu Jo yang mendengar suara jeritan tersebut pun merasa bahagia. Kemudian datanglah Sobi yang melaporkan jika beberapa zombie mulai menyerang ke seluruh orang di dalam kerajaan. Kemudian Lecang pun menyuruh seluruh pasukannya
untuk menutup gerbang ke istana kerajaan. Kini, Lei Chang dan pasukannya pun harus bertarung melawan para zombie yang menyerang. Jumlah zombie tersebut pun sangatlah banyak, yang tak lain mereka semua adalah seluruh anggota kerajaan. Kemudian, setelah beberapa saat, akhirnya Lei Chang pun berhasil meredakan situasi di depan istana kerajaan. Namun, dari suatu arah, muncullah dewan kedua kerajaan yang mengabarkan jika para zombie mulai berdatangan. Tak ada jalan lain, Lei Chang dan pasukannya pun bergegas pergi dari sana. Di lain sisi, istana kerajaan tempat dari Ratu Zhou berada kini mulai diserbu oleh pasukan zombie, dan episode kelima pun berakhir. Lanjut ke episode ke-6. Di awal episode ini, Komandan Lin menyuruh Lei Chang untuk segera pergi dari sana, sebab jika Lei Chang juga mati, maka kerajaan Joseon ini akan hancur lebur. Beralih ke Ratu Zhou, kini para zombie pun berhasil masuk ke istana kerajaan, dan kini Ratu Zhou pun harus menjadi sentapan empuk bagi para zombie. Bayi yang dibawa Ratu Zhou pun tiba-tiba terjatuh dari genggamannya. Kemudian, zombie pun berencana mengambilnya. Karena para zombie takut dengan api, zombie pun berencana keluar dengan kain api yang dia gunakan sebagai pelindung sementara. Di lain sisi, Lei Chang teringat halaman kerajaan yang dikelilingi oleh air. Seketika, Lei Chang pun memiliki sebuah rencana, sebab saat ini adalah musim dingin. Kemudian, beberapa pasukan pun mencoba memberikan darah kepada para zombie untuk memancing para zombie agar menuju ke halaman kerajaan. Mereka semua memancing para zombie di beberapa tempat. Namun, beberapa orang pun juga harus terjatuh dari atap rumah. Di sisi lain, para zombie berhasil naik ke atap rumah dengan menjadikan zombie lain sebagai pijatan. Kemudian, Lei Chang pun harus melawan para zombie tersebut. Beruntungnya, Lei Chang berhasil melawan zombie-zombie tersebut. Kemudian diperlihatkan Sobi yang bersembunyi di sebuah tempat. Kembali ke Lei Chang, di sini dia bersama beberapa pasukannya mencoba menuju ke halaman belakang kerajaan. Kini mereka pun berencana memancing zombie dengan menghancurkan lapisan es air yang membeku. Kemudian, saat zombie telah tiba, beberapa penembak pun mencoba menembak lapisan es tersebut. Namun, mereka pun tak menyangka jika lapisan es tersebut terlalu tebal. Kini, mereka semua pun harus bertarung dengan sekuat tenaga. Beberapa dari mereka pun kini berhasil digigit oleh zombie tersebut. Hal ini tak lain karena jumlah zombie tersebut yang terlalu banyak. Lei Chang juga berhasil digigit oleh zombie tersebut. Namun, dirinya dengan sekuat tenaga mencoba memukuli lapisan es tersebut. Dia terus memukuli lapisan es tersebut hingga tangannya pun berdarah. Kemudian, saat ada zombie yang berlari ke arahnya, Lei Chang pun menjatuhkan zombie tersebut yang membuat lapisan es pun kini berhasil retak. Kini, mereka semua pun harus tenggelam ke dalam air. Namun, ketika mereka semua tenggelam, tiba-tiba parasit mulai keluar dari tubuh mereka masing-masing. Beberapa orang termasuk Lei Chang pun kini mulai kembali sadar. Mereka semua pun tak menyangka jika mereka bisa kembali hidup setelah tergigit oleh zombie. Kemudian, pada keesokan paginya, terlihat Lei Chang yang sedang menuju ke dewan kerajaan. Seluruh orang pun kini menganggap Lei Chang sebagai pemimpin baru di kerajaan tersebut. Kemudian, salah satu dewan mengatakan jika bayi sebelumnya telah diresmikan sebagai pemimpin, maka dari itu bayi tersebut harus dibunuh lebih dulu agar Lei Chang bisa menjadi pemimpin. Kemudian, Lei Chang pun menemui Sobi yang membawa bayi tersebut. Terlihat bekas gigitan zombie di tangan bayi tersebut. Sobi menjelaskan jika para parasit seketika keluar setelah menggigit bayi tersebut. Saat Lei Chang akan membunuhnya, Sobi pun memohon agar Lei Chang tak melakukan hal tersebut.
Beralih ke benteng Changju, di sini wabah zombie tersebut pun mulai menghilang sebab musim semi telah tiba. Kemudian diperlihatkan 7 tahun kemudian, kini istana kerajaan telah menjadi istana seperti semula. Para warga dan anggota kerajaan kini hidup dengan sejahtera. Ternyata pangeran kerajaan adalah bayi sebelumnya atau anak dari Moyung. Kemudian anak tersebut pun bertanya kepada Byungpal mengenai ayah dan ibunya sebenarnya. Kemudian saat Byungpal akan kembali ke tempat kediamannya, dia pun melihat Yongsin yang menyamar menjadi penduduk biasa. Byungpal kemudian mengajak Yongsin untuk makan-makan di tempat tinggalnya. Mereka berdua kemudian membahas insiden 7 tahun yang lalu, yang mana Lee Chang memilih untuk tak membunuh bayi tersebut. Lee Chang menyuruh Dewan Kerajaan agar menuliskan sebuah surat mengenai pangeran baru kerajaan. Lee Chang juga menyuruh Dewan Kerajaan agar memalsukan kematian dirinya. Kemudian Lee Chang pun memilih untuk pergi dari kerajaan tersebut. Lee Chang percaya jika anak Moyung akan menjadi pangeran yang baik hati. Kembali ke Byungpal, di sini dia pun merasa kangen dengan keadaan dari Lee Chang. Yongsin pun menjelaskan jika Lee Chang bersama tabib Sobi mencoba menyelidiki tanaman pembangkit yang kini mulai menyebar ke seluruh penjuru negeri. Sobi juga membuat sebuah buku mengenai tanaman pembangkit tersebut. Beralih ke Lee Chang, kini dia bersama beberapa temannya mencoba menyelidiki tanaman pembangkit yang berada di utara. Seorang penduduk desa mengatakan jika dirinya membeli tanaman tersebut, dan kemudian mereka pun menanamnya di tempat tersebut. Kemudian Lee Chang pun berencana mencari orang yang menjual tanaman pembangkit tersebut. Dan ketika Lee Chang tiba di sebuah desa, tiba-tiba salah satu zombie menyerang dirinya. Namun Lee Chang pun berhasil membunuhnya. Dari sebuah arah, mereka melihat para zombie yang diikat di sebuah tempat. Dan mereka juga melihat seorang wanita yang berdiri di tempat tersebut. Dan kemudian Kingdom Season yang kedua pun berakhir.